Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem EV. Jadi mobil itu sistem bahan bakarnya, kalau zaman dulu sistemnya karburator. Kalau zaman sekarang mayoritas mobil sudah menggunakan sistem EV atau electronic fuel injection. Pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah kebetulan ini pada kendaraan mobil Xenia, ya. Xenia. Jadi untuk mobil Xenia ini untuk komponen sistem bahan bakarnya, ya. Jadi mulai dari udara masuk melalui filter udara, ya, filter udara, kemudian masuk di sensor. Ada sensor-sensor, ya. Ini namanya sensor intake air temperature sensor atau IAT. Sini untuk mendeteksi suhu udara masuk, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi ini namanya adalah IAT, intake air temperature sensor, untuk mendeteksi suhu udara masuk ke dalam ruang filter. Kemudian ini ada komponen berikutnya adalah ini kebetulan, nah ini VSV, vacuum switching valve, untuk membuka dan menutup katup. Ini jangan ada katup selang dari karkwal kanister, uap bensin dari tangki, ya, sini uap bensin dari tangki disalurkan ke ruang bakar untuk ramah lingkungan. Kemudian ada sensor lagi namanya MAP. Ini adalah MAP, manifold absolute pressure, atau yang mengatakan namanya PIM. Nah, inilah MAP, sensor untuk mendeteksi kevakuman pada saluran intake manifold. Ini kan ada selang mengisap sini, merubah potensio atau resistansi pada tegangan, kemudian dikirimkan informasi ke ECU. Ya, ini namanya manifold absolute pressure. Nah, kita lihat di dalamnya, ya. Ini bisa kita buka, ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk sensor-sensor yang ada pada kendaraan EV tadi sudah kita bahas, ada IAT, MAP, kemudian ada lagi sensor di sini water temperature sensor, ya. Ciri-cirinya di dekat sini, nih pada mesin yang ini. Nah, cirinya pada ada dekat saluran water jacket. Nah, tonjolan di sini, ini namanya water temperature sensor. Kemudian ada lagi sensor di sini namanya camshaft CMP, camshaft position sensor, untuk mendeteksi posisi camshaft, ya, sini. Kemudian ada sensor lagi, yaitu sensor crankshaft position sensor di sini. Nah, di sini. Ini lubangnya di sini. Crankshaft position sensor. Ya. Untuk mendeteksi posisi crankshaft, poros engkelnya posisi apa, gitu. Sehingga saat yang tepat untuk memercikan bunga api listrik itu kapan, saat menyemprotkan bensin itu kapan, itu berdasarkan sensor sini CKP dan tadi CMP, camshaft position sensor.
Dan sensor berikutnya adalah tadi ada di sini TPS, throttle position sensor, ini tapi dilepas. Yang ada barangnya di sini. Nah, ini di sini. Ini kalau ini digas, ini namanya crankshaft, throttle position sensor, throttle position sensor, seperti potentiometer. Kalau kita mengeraskan volume pada radio itu, nah ini gas, ini sambil membuka ini throttle-nya ini, nah ini throttle-nya buka, nah ini, maka ini ada potentiometer di sini yang berubah, namanya throttle position sensor. Kemudian ada sensor lagi di sini adalah sensor oksigen sensor, ya, gas buangnya seperti apa kandungan oksigennya, terlalu kaya atau terlalu miskin. Berarti kalau terlalu miskin berarti tambahkan bensinnya melalui penyemprotan injektor. Kemudian ada sensor lagi di dinding silinder, namanya sensor knocking sensor. Nah ini knocking sensor nih. Nah itu namanya knocking sensor ini. Sebenarnya untuk mendeteksi terjadinya knocking atau getaran pada dinding silinder, sehingga ECU itu membaca adanya knocking. Oh berarti RPM-nya saat pengapian dimajukan atau dimundurkan, seperti itu. Begitu. Jadi sensor-sensor ada beberapa tadi berfungsi untuk mengirim informasi ke ECU. Kemudian ECU memerintahkan aktuator-aktuator untuk melakukan tugasnya masing-masing. Lah aktuator itu apa saja? Aktuator itu antara lain injektor ini. Ini ada 4. Yang kuning ini injektor. Nah ini. Nah injektor 1, 2, 3, 4 silinder. Jadi masing-masing silinder ada injektornya. Ya. Kemudian ada ignition coil ini. Coil 1, 2, 3, 4. Ada 4 ignition coil yang bekerja untuk merubah arus listrik dari 12 volt dari baterai dirubah menjadi alur listrik sekitar 10.000 sampai 20.000 volt oleh ignition coil. Jadi itu aktuator bekerja berdasarkan perintah dari ECU. Selain injektor, kemudian aktuator ignition coil, ada juga nih namanya idle speed control atau ISC, berfungsi mengatur putaran idle atau RPM. Ini prinsip kerjanya membuka dan menutup saluran udara ya, di sini. Nah, sini makanya lubang itu di sini. Nah, kita lihat throttle body ini. ISC-nya itu di sini ya. Nah, ini ISC pasang sini. Kemudian makanya ada lubang kecil lah, ini dilewatkan sini. Nah itu. Nah ini ada lubang. Jadi kelihatan ini tertutup rapat ini. Tetapi sebenarnya ada lubang lewat sini. Nah ini yang mengatur bukaannya, diatur oleh idle speed control ini. Ini namanya aktuator karena bekerja berdasarkan perintah dari ECU. Ya, aktuator berikutnya adalah ini. Kebetulan karena ini tipenya adalah VVTI ya, Variable Valve Timing Intelligence. Jadi ini namanya komponen di dalamnya sih ada VVTI. Ini ada OCV namanya, Oil Control Valve. Nah, ini bekerja berfungsi untuk mengatur bukaan oli. Olinya sebesar mana, sekuat apa yang harus dialirkan ke dalam VVTI sehingga memajukan atau memundurkan bukaan katup isap. Ini yang untuk single VVTI. Ya. Kalau yang dual VVTI di sini ada lagi tonjolan kayak gini. Nah kebetulan karena ini VVTI-nya 1 ya, berarti OCV-nya 1. Kalau dual VVTI berarti ini ada 2 OCV situ.
Begitu. Jadi aktuator, kita lanjutkan aktuator berikutnya. Tadi sudah ignition coil, injektor, OCV. Lah ini vacuum switching valve yang tadi di sini. Nah, ini juga termasuk dari aktuator karena bekerja berdasarkan perintah dari ECU. Ya, itu gambaran mengenai sistem yang terjadi pada kendaraan EV. Jadi intinya ada sensor-sensor menginformasikan data-data kepada ECU, ECU mengolah data tersebut dan diteruskan kepada aktuator-aktuator untuk melakukan langkah-langkah seperti yang diinginkan oleh kendaraan tersebut supaya terjadi pembakaran yang ideal atau sesuai dengan kinerja mesin yang dirancang. Kemudian kita bahas bagian-bagian dari mesin ya, kita bahas. Jadi ini adalah mobil Xenia 1300 cc dengan jenis K3, mesin jenis K3, ini ada tulisannya K3 VE biasanya, karena VVTi K3 VE. Jadi ini adalah baterai untuk menyediakan arus listrik 12 volt. Baterai ya, di sini ada kabel besar ini ke dinamo starter ya. Dinamo starter di sebelah sana di dekat kopling ya. Kemudian ini adalah kontak fuse box. Fuse box, ada diagram fuse box-nya di sini. Ya. Untuk sebelum masuk ke yang membutuhkan, ditampung dulu di fuse box itu, diatur supaya tidak terjadi kebakaran. Kemudian komponen berikutnya, perhatikan ini ya. Kita langsung ke yang sudah di bawah ini aja. Jadi ini adalah throttle body dari filter udara masuk throttle body ini. Throttle body masuk udara ya, kemudian masuk sini. Setelah diproses, kemudian ini delivery, pipa delivery. Bensin bertekanan tinggi ditampung di sini, kemudian untuk disalurkan ke injektor sini. Ya. Kemudian ini adalah silinder kop dari sini sampai sini. Silinder kop, nah ini tutup silinder kopnya. Silinder kop, tutup silinder kopnya di sini. Kemudian ini adalah pompa air untuk mensirkulasikan air pendingin ya. Kemudian ini adalah puli poros engkolnya di sini. Ya. Poros engkol. Ya, di dalamnya ada rantai kamprat atau timing chain di dalamnya. Dan ada tensioner. Apa itu? Ya, puli ya. Seperti itu. Kemudian adalah flywheel atau bahasa bengkelnya roda gendeng ya. Flywheel gitu. Dan ini adalah saluran buang exhaust manifold ke knalpot gitu. Begitu. Saya kira itu untuk gambaran mengenai komponen pada mesin mobil Xenia K3 VE ya. Anak-anakku, demikianlah, saya kira itu, silahkan nanti bisa dipelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.